Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatil alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu ahlal maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Idlaulahu lakanat akhwaluhum akbaha minal an'am. Wa ala alihil bararatil kiram wa ashabihi masabihid dulam. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi tantiku fihi jamil a'dha wa yabqamu fihi lisan. Sholata wa salaman daimaini mutalazimaini madamatul awqatu wal awan. Amma ba'du. Pada para santriwan santriwati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu dalam melaksanakan kegiatan rutin setiap ba'da sholat tarawih. Santriwan dan santriwati melaksanakan kegiatan ta'allum atau ngaji, tolabul ilmi, yang kemarin disarankan bahwa kitab yang akan saya baca kitab apa? Nurul Dholam. Sekarang masih belum pada beli atau belum ada kitab? Ya sudah. Kalau belum ada, silakan kalian mendengar saya yang membaca kitab Nurul Dholamnya. Ya. Jangan bicara. Mari kita simak baik-baik. Pada malam hari ini saya akan membacakan kitab Nurul Dholam yang muqaddimahnya adalah pertama membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu. Kita mendoakan beliau agar senantiasa beliau mendapatkan rahmat dari Allah, tambahnya rahmat, karena beliau sudah penuh dengan rahmat Allah. Makanya kita tambah lagi dengan harapan kita akan mendapatkan kelebihan dari rahmat itu. Setelah Rasulullah penuh rahmatnya, kemudian akan tumpah kepada kita rahmat yang disampaikan kepada baginda Rasul itu sudah penuh. Sudah penuh, Rasulullah sudah penuh dengan rahmat, sehingga sudah tidak muat lagi. Ibarat air di gelas sudah penuh. Kalau air sudah penuh ditambah, maka akan tumpah. Tumpahan rahmat yang sudah penuh oleh baginda Rasul itu akan mengalir kepada kita yang senantiasa membacakan sholawat dan salam kepada beliau. Makanya
walaupun beliau sudah penuh dengan rahmat, kita tidak ada henti-hentinya untuk menyampaikan sholawat dan salam kepadanya, agar kita mendapatkan tumpahan aliran rahmat, yang sehingga dengan rahmat Allah kita akan senantiasa dikasihani oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan kasih sayang kedua orang tua kita. Dalam kitab Nurul Dzolam, hamdalah yang dibaca yaitu ucapan alhamdulillah. Kalau makna gandulnya atau makna pegonnya, alhamdu utawi sekabiane puji. Iku lillahi tetep kadue Allah. Iku lillahi tetep kadue Allah. Allazi an'ama kang wis paring nikmat sapa Allah, paring nikmat ala ibadihi ing atase pira-pira kaulane Allah. Sipate ibad al mukminina pira-pira kang iman. Segala puji hanya milik Allah. Allah memiliki puji. Puji hanya dimiliki oleh Allah. Puji itu sanjungan. Kalau kata orang Indramayu ngalem, memuji, menyanjung. Ternyata yang pantas untuk diberi sanjungan, yang pantas untuk diberi pujian hanya Allah. Oleh karenanya puji yang 4 itu hanya milik Allah. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim. Di sini akan dijelaskan puji qadim itu pujian Allah terhadap zatnya sendiri. Seperti dalam Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Allah memuji kepada diri sendiri, ya. Tapi kalau manusia tidak layak memuji sendiri. Saya orang yang paling hebat, saya orang yang paling pandai, saya orang yang paling bagus, saya orang yang paling benar. Itu tidak layak manusia memuji diri sendiri. Ya. Kalau kata orang Indramayu, kelambi Paris bedah kelek ya, ngaku laris jari dewek ya. Ya. Arane ngaku ganteng dewek ya. Baik enggak seperti itu? Enggak baik. Jadi sehebat apapun manusia tidak layak memuji diri sendiri. Paling tidak memuji orang lain. Seperti Nabi Muhammad memuji sahabat Abu Bakar Siddiq. Ma tolatis syamsu wala ghorobat ala rojulin afdol min Abi Bakri Siddiq. Orang yang paling afdol kata Nabi itu sahabat Abu Bakar Siddiq. Padahal secara pribadi Nabi Muhammad itu lebih afdol, lebih hebat, lebih mulia. Tapi Rasulullah tidak layak memuji dirinya sendiri. Jadi kita tidak boleh memuji diri sendiri, tidak boleh
mengagung-agungkan sendiri. Sekaya apapun, sehebat apapun, sepandai apapun, manusia tidak layak memuji dirinya sendiri. Kalau memuji orang lain boleh-boleh saja, sebagaimana pujian yang disanjungkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, itu yang disebut puji hadis alal hadis. Puji qadim alal hadis, sebagaimana Allah memuji Nabi kita Muhammad dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipuji oleh Allah Nabi itu akhlaknya, bukan ilmunya, bukan kedudukannya, bukan derajat yang lain, tetapi akhlak yang Allah puji, akhlak Nabi yang Allah sanjung. Allah tidak memuji keilmuan beliau, kepandaian beliau, kemuliaan beliau, tetapi yang Allah puji adalah akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasul. Hal itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Alladzi an'ama ala ibadihil mu'minin. Allah memberikan nikmat terhadap hamba-hambanya yang beriman bil irfan, dengan makom makrifat. Makrifat itu kenal dengan Allah. Kita kenal dengan Allah itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa kita bayangkan andaikan kita tidak kenal dengan Allah, ya. Makanya setiap manusia yang baru lahir itu sunnah diazani telinga kanan dan telinga kirinya. Tujuannya untuk mengenalkan asma Allah terlebih dahulu, sebelum sempat mendengarkan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop. Terlebih dahulu telinga kita diperdengarkan asma Allah, agar kita bisa mengetahui Allah, bisa mengenal Allah, sehingga disebut dengan makom irfan. Bil irfan itu artinya makom makrifat. Pertama kali Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman itu dengan irfan, dengan pengenalan terhadap Allah. Wa akramahum mimma zidi fadlihi, dan Allah memuliakan mereka hamba-hambanya dari tambahan anugerah biru'yatihi fil jinan, akan memberikan tambahan nikmat. Hamba-hamba Allah yang beriman nanti akan melihat zatnya Allah di surga. Itu merupakan satu kenikmatan tambahan, nikmat yang luar biasa, melebihi nikmat yang lain. Ketika hamba-hamba Allah yang beriman melihat zatnya Allah di surga. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Aku berjanji bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menguasai alam semesta. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Dan aku berjanji bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulullah, hamba Allah dan Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Jadi sifat kehambaan yang didahulukan, sebab penghambaan Rasul terhadap Allah itu luar biasa. Makanya dalam surat Al-Isra ketika Allah memperlakukan Nabi Muhammad dengan bahasa subhanalladzi asra bi abdih walam yakul bi rasulihi wala bi nabiyhi.
li'anna wasfal ubudiyah akhossul awsaf wa asrafuha. Jadi sifat kehambaan itu merupakan sifat yang khusus, sifat yang paling mulia. Kalau kehambaan kita terhadap Allah ini lebih mulia, berarti kita akan mendahulukan Allah. Tapi kebanyakan manusia itu lebih mementingkan keinginannya sendiri daripada perintah Allah. Ya, lebih mendahulukan kepentingannya sendiri. Jadi kadang-kadang lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada melaksanakan perintah Allah. Ternyata perintah hawa nafsu ini lebih diutamakan. Kebanyakan manusia masih diperbudak oleh hawa nafsu. Padahal yang lebih baik kita diperbudak oleh Allah, karena memang kita adalah hamba Allah. Karena memang kita adalah hamba Allah. Jadi yang lebih baik kita diperbudak oleh Allah, jangan diperbudak oleh hawa nafsu. Sebab kalau orang yang diperbudak oleh hawa nafsu, itu akan menjadi orang yang hina, menjadi budak nafsu. Sementara kemauan nafsu itu tidak ada yang baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan kita untuk berbuat jahat, untuk berbuat salah, untuk berbuat tidak baik. Makanya di sini Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah. Jadi bahasa abduhu wa rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah, sahibu alal maqam. Beliau mempunyai kedudukan yang sangat luhur. Beliau mempunyai derajat yang sangat tinggi dibandingkan dengan derajat manusia yang lain. Jadi Rasul ini sahibu a'lal maqam, orang yang mempunyai derajat yang luhur, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jabatan presiden, jabatan menteri itu bukan jabatan yang tinggi, masih termasuk jabatan yang sangat rendah menurut pandangan Allah. Jadi derajat yang paling luhur di sisi Allah, derajat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad, tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain tidak memilikinya, tapi Nabi Muhammad memilikinya. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Sholawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi makhluk, sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya manusia yang dirahmati, termasuk makhluk-makhluk yang lain. Makanya di situ rahmatan lil anam. Anam di sini artinya makhluk. Makhluk di sini bukan hanya manusia, termasuk jin, malaikat, termasuk lingkungan, termasuk alam semesta, itu adalah makhluk Allah. Idlaulahu lakanat akhwaluhum akbaha minal an'am. Karena seandainya tidak ada beliau, maka tingkah makhluk, tingkah manusia
perilaku manusia itu lebih jahat daripada binatang. Andaikan tidak ada nabi, perilaku manusia, perbuatan manusia lebih jahat, lebih jelek daripada binatang. Ya, kalian tahu yang namanya bajing? Bajing, tupai itu yang makan buah kelapa, makannya hanya buah-buahan. Tapi kalau bajingan, ya kan, lebih jahat daripada bajing, ya kan? Kalau bajingan itu manusia, apa saja diembat. Kadang-kadang orangnya juga dibunuh, hartanya dirampas, motor diambil, perhiasan diambil, semua kekayaan diambil oleh yang namanya bajingan. Ya, kalau bajing sasarannya cuma kelapa. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lebih jahat daripada binatang. Ya, kadang-kadang kasusnya itu bukan hanya pencurian, kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, ya kan? Jahat itu manusia. Lebih jahat manusia itu. Sudah barangnya diambil, dibunuh, diperkosa lagi. Aduh, sadis luar biasa ini. Makanya di sini idlaulahu lakanat aqwaluhum akbaha minal an'am. Andaikan tidak ada Rasul, idlaulahu lakanat aqwalun nas akbaha minal an'am. Andaikan tidak ada Rasul, tidak ada Nabi Muhammad, niscaya perilaku amal perbuatan manusia lebih jahat daripada binatang. An'am itu binatang. Makanya kita dituntut, diwajibkan untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh Nabi kita, agar kita menjadi orang baik, agar kita tidak menjadi orang yang sesat, agar kita berjalan di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalan yang sesat. Idlaulahu lakanat aqwaluhum akbaha minal an'am. Wa ala alihil baroro al kiram. Dan sholawat salam semoga senantiasa dicurahkan kepada keluarga beliau yang bagus-bagus, yang mulia-mulia, dan para sahabat beliau. Masobihid zulam. Masobihid zulam di sini yaitu lampu penerang kegelapan. Masobihud zulam di sini artinya lampu penerang kegelapan. Para sahabat itu merupakan lampu penerang karena ilmu ajaran Nabi Muhammad itu diwariskan pada generasi yang kedua, yaitu para sahabat. Para sahabat juga mewariskan ajarannya kepada generasinya, yaitu generasi ketiga yang disebut para tabi'in. Tabi'in juga diajarkan lagi kepada para ulama, para wali, para aulia, untuk melanjutkan perjuangan Rasul. Hingga saat ini ajaran beliau masih tetap disebarluaskan oleh para penerusnya.
Setelah para tabi'in, ajaran beliau diwariskan kepada para ulama, sehingga Rasul bersabda, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya para nabi. Al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para al ulama warathatul anbiya. Pewarisnya para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang mendapatkan doa sholawat itu bukan hanya Nabi, tetapi keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk para umatnya. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampai kapan? Ila yaumin tantiku fihi jami'ul a'dha wa yabkamu fihi lisan. Sampai kepada hari di mana pada hari itu seluruh anggota badan manusia bisa berkata, sementara lisan manusia akan membisu. Lisan manusia akan membisu, yang berkata seluruh anggota badan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kaki dan tangan akan bicara. Seluruh anggota manusia akan memberikan kesaksian terhadap apa yang ia kerjakan ketika di dunia. Apa yang ia lakukan? Apa ia melakukan perbuatan yang baik atau melakukan perbuatan yang jahat? Akan disaksikan oleh seluruh anggota badan kita, di mana lisan kita membisu, ya, dikunci. Al yauma nahtimu ala afwaihim. Nahtimu itu artinya membungkam, ya. Dibungkam. Mulut manusia tidak boleh bicara. Karena mulut manusia itu banyak bohongnya, ya kan? Tapi kalau tangan dan kaki tidak pernah bohong. Kalau lisan manusia banyak bohongnya, ya. Sudah kebagian amplop, ngakunya belum, ya. Kamu sudah kebagian? Belum. Padahal sudah, itu bohong. Ila yaumin, sampai kepada hari tantiku fihi jami'ul a'dha. Pada hari itu seluruh anggota manusia bisa berkata, wayab kamu fihil lisan, sementara lisan manusia membisu. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini. Sholat dan salam yang terus menerus
daimaini, sepanjang masa, mutalaziman, terus menerus, selagi masih ada waktu, selagi masih ada masa. Ya, itu muqaddimah yang disampaikan dalam kitab Nurul Dzolam. Itu redaksinya seperti itu. Tadi saya bacakan, alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sahibu a'lal maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Idlaulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Ya. Lanjut. Sudah ngantuk? Ngantuk belum? Ya, mohon didengarkan. Dalam kitab Nurul Dzolam akan ada penjelasan tentang hamd
tentang puji, pengertian puji secara lughat maupun secara istilah. Di sini akan dijelaskan tentang sifat-sifat Allah, baik yang wajib maupun yang muhal maupun yang jaiz, termasuk sifat para rasul dan para nabi, baik yang wajib maupun yang muhal dan yang jaiz, untuk mempertebal akidah kita, untuk menumbuhkan keimanan kita. Jangan sampai pasif. Kalau keimanan kita akan pasif, tidak berubah, artinya tidak akan meningkat nilai-nilai amalnya. Kalau semakin meningkat iman kita, semakin tebal iman kita, semakin kuat keyakinan dan akidah kita, pasti kita akan meningkatkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai takwa kita kepada Allah akan lebih meningkat lagi. Karena apa? Karena nilai-nilai keimanan yang kuat, terutama di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan nilai keimanan kita untuk meraih dan mengeruk keuntungan, di mana pada bulan ini amal ibadah fardu dilipat gandakan menjadi 70 lipatan, 70 derajat. Kalau melaksanakan sholat fardu di bulan lain cuma 1, tapi kalau di bulan suci Ramadan akan mendapatkan 70. Itu berarti 70 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tetapi 70 kali lipat amal ibadah fardu. Amal ibadah sunnah nilai pahalanya sama dengan amal ibadah fardu di bulan lain. Pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci rapat-rapat. Rahmat Allah akan senantiasa turun pada kita. Mari kita mencari keuntungan, mencari nilai tambahan pahala, mumpung di bulan yang berkah dan penuh rahmat ini. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Lau alima ummati ma fi Ramadan la tamannau antakuna sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui segala nilai keuntungan yang terdapat pada bulan suci Ramadan, maka ia berharap atau menginginkan agar 1 tahun menjadi Ramadan semua. Jadi puasa terus 1 tahun. Kalau ngerti dan sadar. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak ngerti, banyak di antara mereka yang tidak sadar.
Tadi kan setelah Ki Musonif Syekh Marzuki ya, Ki Musonif membacakan basmalah, membacakan hamdalah, membacakan sholawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diakhiri dengan amma ba'du, adapun setelah itu ya. Jadi amma ba'du itu adapun setelah itu. Setelah apa? Setelah membaca basmalah, setelah membaca hamdalah, setelah membaca sholawat serta salam. Dilanjutkan dengan bahasan-bahasan berikutnya. Dilanjutkan dengan bahasan-bahasan berikutnya, yaitu amma ba'du, kemudian fayaqulu al-fakir ghufranal aziz al-jabbar likathrotid dzunub wal auzar Muhammad Nawawi Asy-Syafi'.